Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hai teman-teman, perkenalkan saya Aulia Siti Khairunisa, salah satu mahasiswi Institut Miftahul Huda Subang dari Fakultas Tarbiyah Program Studi PGMI semester 2. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Ushul Fiqih yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Saifullah MPDI. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang 4 sumber hukum Islam. Yuk simak penjelasannya sampai akhir agar kita semua semakin memahami dasar-dasar penting dalam ajaran Islam. Dalam Islam, hukum tidak disusun secara sembarangan. Ada 4 sumber utama yang dijadikan landasan untuk menetapkan hukum syariat. Keempat sumber hukum tersebut adalah Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Inilah sumber hukum Islam yang paling utama dan yang paling tinggi kedudukannya. Al-Quran tidak hanya berisi tentang ajaran, akidah, dan ibadah, tetapi juga mengatur hubungan sosial, ekonomi, hukum, dan juga akhlak manusia. Landasan penggunaan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam dapat ditemukan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul dan juga ulil amri di antara kamu. Ayat ini menegaskan bahwa perintah Allah dalam Al-Quran harus diikuti sepenuhnya. Contohnya, perintah dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Allah memerintahkannya dalam Al-Quran sebagai bagian dari kewajiban utama umat Islam, seperti yang tertera dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat serta rukulah bersama orang-orang yang ruku. Yang kedua adalah hadis atau sunnah Nabi. Hadis mencakup segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Fungsi utama hadis adalah untuk menjelaskan dan memperinci ayat dalam Al-Quran. Salah satu landasan yang dijadikan hadis sebagai sumber hukum Islam yaitu pada Quran Surah Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi, Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fangtahu, yang artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka ambillah, dan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Hal ini menandakan bahwa ajaran Nabi bagian dari syariat yang wajib diikuti. Sebagai contohnya adalah Al-Quran memerintahkan kita untuk sholat, tapi bagaimana caranya? Berapa jumlah rakaatnya dan apa saja bacaannya? Nah, itu semua dijelaskan dalam hadis Nabi. Karena itulah hadis menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran dan tidak bisa dipisahkan darinya. Sumber hukum Islam yang ketiga adalah ijma, yaitu kesepakatan para ulama terhadap suatu hukum syar'i pada masa tertentu, terutama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ijma digunakan ketika suatu persoalan tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran maupun hadis, maka para ulama berkumpul dan menyatukan pendapat berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Dasar keabsahan ijma sebagai sumber hukum terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 115 yang menyiratkan bahwa pentingnya untuk mengikuti orang-orang yang beriman. Ayat ini kemudian dijadikan dasar oleh para ulama bahwa kesepakatan umat Islam menjadi hujjah syar'i. Contohnya adalah pembukuan mushaf Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Utsman bin Affan, meski tidak terjadi pada masa Nabi tetapi disepakati oleh para sahabat untuk menjaga keaslian wahyu Allah. Hal ini menunjukkan bahwa ijma memiliki peran penting dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer
yang belum pernah terjadi pada masa Nabi. Sumber hukum Islam yang keempat adalah qiyas. Qiyas berarti menganalogikan suatu hukum baru yang belum ada ketentuannya dengan perkara lama yang sudah ada hukumnya karena ada kesamaan sebab atau ilat. Dalil yang sering dijadikan landasan penggunaan qiyas sebagai sumber hukum adalah terdapat pada Quran Surah Al-Hasyr ayat 2 yang mendorong penggunaan akal dan nalar untuk memahami hukum. Misalnya, Al-Quran mengharamkan khamr karena bersifat memabukkan dan merusak akal. Maka, narkoba juga yang bersifat memabukkan dan merusak akal dihukumi haram melalui proses qiyas. Dengan qiyas, hukum Islam menjadi lebih fleksibel dan bisa menjawab tantangan zaman yang terus berkembang. Nah, keempat sumber hukum Islam ini memiliki hubungan hierarki dan fungsinya masing-masing. Secara hierarki, urutannya adalah Al-Quran, hadis, ijma, dan yang terakhir adalah qiyas. Artinya, setiap sumber hukum harus berpijak pada setiap sumber hukum sebelumnya. Hadis tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran, begitupun juga dengan ijma, harus didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Dan qiyas pun hanya bisa dilakukan jika tidak ditemukan dalil dari 3 sumber sebelumnya. Namun, secara fungsional, semuanya saling melengkapi. Al-Quran sebagai dasar atau pedoman utama, hadis sebagai penjambar atau penjelas, ijma sebagai hasil ijtihad bersama, dan qiyas sebagai jalan keluar dalam perkara baru. Demikian pembahasan saya tentang 4 sumber hukum Islam. Semoga bermanfaat dan menambah pemahaman kita dalam mempelajari syariat Islam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.